Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya selaku ketua kelompok Agit Yan Sapalwa, yang kedua Muhammad Faras Aditya, yang ketiga Sylvia Putri, yang keempat Triwayu Ningsi, dan kelima Jumaira. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang sistem pemerintahan pada masa reformasi. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang reformasi. Penyebab utamanya adalah berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Dr. Insinyur B.J. Habibie. Berhentinya Soeharto karena tak adanya kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ada faktor-faktor lain penyebab munculnya era reformasi. Yang pertama, krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Kedaulatan rakyat berada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Pada UUD 1945, pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, pada dasarnya secara de jure, kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan oleh MPR sebagai wakil-wakil rakyat, tetapi secara de facto, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa. Sebagian anggota DPR itu diangkat berdasarkan hubungan kekeluargaan atau nepotisme, misalnya istri, anak, kerabat dekat, atau para pejabat tinggi. Oleh karena itu, keputusan DPR atau MPR dapat diatur oleh pihak penguasa. Setahun sebelum pemilu 1997, situasi politik di Indonesia mulai memanas. Pemerintah Orde Baru yang didukung oleh golongan karya Golkar berusaha untuk memenangkan pemilu secara mutlak seperti pada pemilihan umum sebelumnya. Sedangkan tekanan-tekanan terhadap pemerintah Orde Baru semakin berkembang baik di kalangan politisi, cendekiawan maupun dari masyarakat. Terjadinya kerusuhan 27 Juli 1996, bentrok antara PDI Pro Megawati dengan PDI Por Suryadi di kantor pusat PDI. Oktober 1996, kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur. Desember 1996, kerusuhan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan menjelang akhir kampanye pemilu 1997 terjadi kerusuhan di Banjarmasin. Yang kedua itu krisis hukum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum. Misalnya, pada pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun, pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, lembaga pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat karena hakim-hakim harus melayani kehendak penguasa. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Selain itu, sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa dan kerabatnya. Yang ketiga itu krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Ketika nilai tukar rupiah terus melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan, yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Krisis sosial. Selama Orde Baru, masyarakat Indonesia terbagi dalam dua kelas, yaitu kaum elit, yaitu elit politik, dan para pengusaha keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintah Orde Baru atau keluarga cendana. Rakyat kecil yaitu masyarakat biasa yang bukan kerabat atau kenalan keluarga cendana. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan kerusuhan dan penjarahan. Yang kelima, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Puncaknya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi pada pemerintah Orde Baru. Hal ini kemudian menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan yang meminta agar pemerintah Orde Baru turun. Salah satunya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan puncaknya, di mana 4 mahasiswa tertembak mati karena melakukan demonstrasi. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan kepada rekan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Andini
NIM 105190068. Materi selanjutnya yaitu tujuan reformasi. Reformasi adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, kemudian digantikan dengan tatanan kehidupan yang baru. Tujuan reformasi secara umum adalah untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih baik dan lebih tepat sasaran untuk masa yang akan datang. Sesuai dengan pengertian reformasi, adapun beberapa tujuan reformasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat perubahan serius dan bertahap kepada seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, untuk melakukan penataan kembali terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang selama ini menyimpang dari arah perjuangan cita-cita masyarakat dan negara. Yang ketiga, untuk memperbaiki setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, misalnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang terakhir yaitu untuk mengubah atau menghilangkan kebiasaan yang jauh dari semangat reformasi, seperti KKN, sikap otoriter, penyelewengan, dan penyimpangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaira, NIM 1051984. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada masa Orde Reformasi pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi itu yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. 3. Tidak melaksanakan kehendak pada orang lain. 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. 7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 8. Penegak kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, politik, dan lembaga swadaya masyarakat. 9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aditya, NIM 151900067. Baik, saya akan membahas sistem pemerintahan masa Orde Reformasi. Sistem pemerintahan masa Orde Reformasi ada 4. Yang pertama ada kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab. Yang ketiga, lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban lembaga negara. Undang-Undang 1945 diamandemen. Kemudian pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya. Dan kemudian berani memecat presiden dalam sidang istimewanya. Yang keempat ada masa jabatan presiden paling banyak 2 kali masa jabatan. Kemudian MPR tidak lagi lembaga negara tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang sama dengan presiden, MA, BPK. Kedaulatan rakyat tidak lagi
di tangan MPR, melainkan menurut Undang-Undang Dasar. Itu saja yang dapat saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Triwahyuningsih, NIM 1051976, Prodi Ilmu Pemerintahan IP 3C. Materi selanjutnya adalah 5. Kelebihan dan kekurangan era reformasi. A. Kelebihan: kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. 2. Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan. 3. Demokrasi yang lebih terbuka. 4. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. B. Kekurangan: 1. Masyarakat yang terlalu bebas dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Akibatnya, banyak demo yang berakhir rusuh, pilkada yang berakhir rusuh. 2. Kebangkitan ormas-ormas radikal yang meresahkan masyarakat akibat pemerintah yang tidak tegas. 3. Mulai ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, seperti program swasembada pangan yang sebenarnya dapat mengurangi potensi inflasi tinggi untuk jangka panjang.